kena sensor guys untuk gambar keluarga ya. Aduh, poltergeist. Nah ini dia jejak lumpur ya, jejak kaki lumpur ini atau tapak kaki lumpur. Waduh, sampai ke karpet-karpet itu. Hah? Ini sampai menuju tempat tidur, menuju katil. Loh, ternyata sudah meninggal ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, di video sebelumnya guys ya, seperti janji saya, insya Allah saya akan mereaksi channel dari Kupi-Kupigo guys ya. Karena sepertinya di minggu ini kita sama sekali belum membahas atau mereaksi video session malam horor guys ya. Intinya tidak harus Kamis malam Jumat ya, tetapi semua hari ya, 1 minggu sekali saya usahakan saya akan mengupload video-video yang bertema tentang horor, tentang mistis ya, tentang misteri. Nah kebetulan ada satu channel ya dari Sabah ini, satu channel Kupi-Kupigo ini, dia sepertinya ada satu project baru guys ya. Jadi dia ini membuat sebuah video animasi seram guys. Nah ini sepertinya cukup menarik kalau kita nonton bersama-sama guys ya. Tajunya adalah Ditinggalkan ya, animasi seram. Oke. Karena di luar sana juga ada beberapa kawan-kawan yang minta saya untuk bila nih Wak ya mereview video-video dari Kupi-Kupigo. Oke, insya Allah ini akan saya tunaikan sekarang ya. Oke Rek, seperti biasanya hanya sedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, yang beragama Islam guys ya, hanya sedar mengingatkan jangan lupa sholat dulu. Oke, langsung saja tanpa membuang masa ya, sebuah video terbaru dari Kupi-Kupigo guys. Oke. Ditinggalkan. Oke, sebuah proyek terbaru dari Kupi-Kupigo, animasi seram. Nama aku Ikram. Aku tinggal jauh terpencil di hutan belantara Gunung Kinabalu. Oke. 2 tahun yang lalu, keluarga aku keluar dari rumah dan tinggalkan aku bersendirian. Wow. Setiap hari aku coba mencari jawaban kenapa keluarga aku tergamak untuk tinggalkan aku bersendirian di rumah ni. Adakah diorang benci aku ataupun diorang takut dengan kejadian-kejadian misteri yang sering berlaku di rumah ni? Wih. Semuanya bermula sekitar 2 tahun lalu. Bila kejadian-kejadian misteri mula berlaku, kami perasan di dalam rumah ada bekas tapak kaki orang yang memijak lumpur. Kejadian misteri ini tidak berakhir di situ. Belum habis dengan kesan-kesan tapak kaki lumpur ini, kami sering dikejutkan dengan bunyi-bunyi misteri di dalam dan di luar rumah. Oke. Apa itu? What the Yang paling menakutkan sekali bila mereka mula memunculkan diri. Apa itu? Genderuwo? Wah. Wah, genderuwo ini. Ush.
orang bawah tanah. Oke, babak kedua. Oke, menarik ini. Masa ni semua orang di rumah tu dah ketakutan. Ibu dah mendesak ayah untuk bawa ahli keluarga keluar dari rumah ni. Di kemuncak gangguan ini, pada waktu itulah Atuk membuka mulut dan menceritakan kepada kami tentang kejadian misteri yang pernah berlaku di sekitar rumah ni suatu ketika dahulu. Menurut Atuk, suatu ketika dahulu, rumah kami ni bukanlah satu-satunya rumah yang ada di sini. Rumah kami ni adalah salah sebuah rumah daripada satu perkampungan kecil yang terletak di situ. Penduduk kampung hidup dengan tenang, jauh dari hiruk pikuk kota. Sehinggalah ada satu ketika, penduduk kampung dikejutkan dengan jelmaan makhluk-makhluk yang mereka gelar sebagai makhluk bawah tanah. Makhluk bawah tanah? Orang kampung percaya makhluk bawah tanah ni adalah orang yang sudah meninggal dunia, tetapi mereka masih lagi berlegar-legar di sekitar gunung. Kata Atok, selalunya diorang ni berlegar-legar sebab masih ada lagi yang diorang cari. Masih ada lagi yang diorang inginkan ataupun ada sesuatu yang diorang tunggu. Itulah mereka tidak boleh pergi ke alam kematian dan berada di alam dunia. Masa makhluk bawah tanah ni muncul, mereka akan masuk ke dalam rumah orang-orang kampung. Dan tiap kali mereka datang, akan kelihatan bekas tapak kaki berlumpur. Jadi orang-orang bawah tanah ini itu dia sepertinya masih ada urusan yang belum selesai guys ya. Makanya dia apa istilahnya ya, tidak bisa pergi ke alam kematian dengan tenang ya. Gitu. Cerita Atuk lagi, gangguan menjadi semakin teruk, membuatkan orang ramai jatuh sakit sehingga ramai yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ramai yang tak tahan dengan gangguan-gangguan ini sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari kampung tersebut, meninggalkan keluarga Atuk aku. Apa yang terjadi puluhan tahun lalu kini terjadi lagi kepada kami sekeluarga. Gangguan ini menjadi semakin teruk sehingga tahap kami semua jatuh sakit. Di antara ahli keluarga kami, akulah yang paling tenat. Dalam sebulan juga aku terlantar di katil. Aku bangun pun untuk makan ubat, lepas tu tidur. Itulah rutin aku untuk sebulan. Oke. Babak ketiga, penantian. Berarti ini berlanjut continue ya. Bab pertama, kedua, ketiga. Asal usulnya sudah kita ketahui ya. Makhluk atau orang bawah tanah itu ternyata orang yang sudah mati, tapi dia ini sepertinya masih ada urusan yang belum selesai di dunia ini, makanya dia tidak bisa mati dengan tenang guys ya. Oke, selanjutnya ya, babak ketiga, penantian. Hinggalah suatu hari itu aku terbangun. Aku rasa badan aku dah mula sembuh. Aku turun ke bawah dan perasan rumah aku kosong. Aku memanggil ibu, ayah dan adik-beradik yang lain, tapi mereka semua tiada di rumah. Aku ingatkan, masa keluar ditinggalin? ke Jogja, tapi sampai sekarang diorang tak pulang-pulang. Untuk 2 tahun inilah aku berada di rumah berseorangan. Gangguan yang kami alami dulu masih lagi ada. Tiap kali aku tertanya, adakah ini makhluk bawah tanah yang Atok ceritakan dulu? Tapi dia termasuk pemberani juga ya. Ekram ini ya, keluarganya sudah pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan kampung, dia masih ada di situ aja nih. Waduh, poltergeist. Makhluk-makhluk ini, orang yang telah meninggal dunia, tidak dapat pergi ke alam kematian sebab mencari atau menunggu sesuatu. Kini aku berseorangan. Aku tertanya, bilakah keluarga aku akan pulang? Kenapa diorang tinggalkan aku? Tak apa. Mungkin suatu hari nanti diorang akan pulang ke rumah. Aku akan tetap menunggu. Ditinggalin keluarganya guys. Oke juga sih kupi-kupi gue ini ya.
Ini foto keluarganya ya. Jadi mungkin ini gambar keluarga ini ya, foto keluarga, gambar keluarga ini mix blaster guys ya. Ada orang kulit putih, ada Chinese, ada Melayunya juga mungkin begitu ya. Kena sensor guys untuk gambar keluarga ya. Aduh, poltergeist. Nah ini dia jejak lumpur ya, jejak kaki lumpur ini atau tapak kaki lumpur. Waduh, sampai ke karpet-karpet itu. Hah? Ini sampai menuju tempat tidur, menuju katil. Loh, ternyata sudah meninggal ini Ekram. Oh, lahir 1991, meninggalnya 2021 guys. Siapa tuh telah kalau ditinggalkan keluarganya? Ternyata sudah meninggal. Berarti dia sendiri ini makhluk bawah tanah ya. Wah ini plot twist ini ya. Ternyata dia sendiri salah satu makhluk bawah tanah. Oh my god. Ternyata ada plot twist. Nah kan kebuka sendiri. Nah itu kawannya itu mungkin sesama makhluk bawah tanah. Wih. Ah ini dia. Ini dia. Terima kasih kerana menonton filem animasi seram pertama Kupi-Kupi Go. Mantap, mantap. Kupi-Kupi seram. Macam mana? Okey kah atau KO? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Sebenarnya lama sudah saya mau buat filem animasi seram untuk Kupi-Kupi Go, cuma baru-baru ni saya ada kesempatan untuk belajar dan juga produce satu filem animasi seram. Okey dan sih. Untuk produce satu konten macam ni mengambil masa yang agak lama. Betul. Itulah kalau kamu perasan di Kupi-Kupi Go sudah lebih hampir sebulan sudah tiada konten. Jadi saya perlu tahu pendapat anda tentang filem animasi seram pertama di Kupi-Kupi Go ni yang saya anggap sebagai satu upgrade untuk konten di channel Kupi-Kupi Go. Jadi tinggalkan pendapat anda, komen anda, kritikan, tomahan di ruangan komen di bawah. Dan yang paling penting, pastikan anda like dan share. Oh sudah. Saya sangat-sangat teruja. Sudah saya like. Anda semua tengok animasi seram pertama di Kupi-Kupi Go ni dan semoga anda semua suka. Kalau mendapat sambutan, saya akan buat lagi lebih banyak episod animasi seram untuk Kupi-Kupi Go. Oke. Mantul juga ya. Tapi memang betul lah apa yang dikatakan dengan Ekram tadi guys ya. Kalau membuat video atau film animasi itu memerlukan masa yang cukup lama guys ya. Apalagi dengan editor yang tidak banyak, memakan masa yang cukup lama. Karena animasi itu gak mudah guys ya. Tapi kalau dari segi animasi aku rasa oke lah ya. Sangat-sangat oke ya. Bagus juga ya. Dari alur ceritanya ini mungkin yang dimaukan Ekram suasananya yang seperti itu. Jadi apa ya, seperti mencekam ya. Mencekam sekali alurnya ya. Dari desa ya, sebuah desa yang ada di tengah hutan di Gunung Kinabalu ya kan. Lalu ternyata tiba-tiba di desa itu ada seperti gangguan-gangguan dari makhluk bawah tanah. Nah, jadi dia Ekram ini seperti memunculkan atau menceritakan bagaimana horornya, bagaimana kerasnya perkampungan tersebut guys ya. Oke sih, dan gak nyangka ternyata plot twistnya di las-las cerita itu ternyata dia sendiri ini guys ya. Kenapa aku ditinggalkan dengan keluarga saya? Di orang kemana ini mereka? Ternyata yang bertanya-tanya itu sudah meninggal guys ya. Aduh, oke. Next mungkin kalau saran saya ya sebagai penonton nih, sebagai penonton Ekram ya, sebagai penonton mungkin kedepannya alur ceritanya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi ya. Lalu menceritakan keseharian. Nah, menceritakan keseharian itu seperti misal ada gangguan-gangguan
aneh ketika sepulang sekolah atau mungkin gangguan-gangguan yang sekiranya sering kita jumpai ya. Jadi topiknya mungkin lebih ringan, tapi it's okay lah. Tadi ceritanya cukup bagus sih menurut saya ya. Jadi mungkin kedepannya mungkin bisa lebih bervariasi ya. Ya aku tahu membuat film animasi itu sangat sulit dan memakan masa yang cukup lama juga ya. Betul yang dikatakan sama Ikram. Tapi mungkin kedepannya untuk cerita-cerita animasi seram ini oke ya. Kalau mungkin dibuat channel sendiri mungkin ya. Jadi antara peminat cerita horor atau cerita seram Kupi-Kupi Go dan animasi ini bisa dipisahkan, mungkin itu ke depannya ya. Jadi animasi Kupi-Kupi Go dan channel cerita seram Kupi-Kupi Go juga masih ada, tidak terbengkelai, begitu maksud saya ya. Jadi nanti ada apa istilahnya ya, ada peminat masing-masing. Nah itu, kalau saya sendiri sih semua saya minati ya, dari animasi, cerita seram ya, horor itu saya suka semuanya. Tapi aku salut sih ya dengan Ikram ya, karena dia berani melakukan inovasi ya, sebuah terobosan baru untuk menciptakan atau membuat animasi horor guys. Kalau tak silap di Malaysia sepertinya masih belum ada ya animasi horor ya. Ada animasi tapi dia itu cerita-cerita lawak, cerita yang mungkin ringan ya. Kalau untuk animasi horor sepertinya masih belum ada di Malaysia ya. Mungkin bisa dikembangkan ya. Oke, cukup sudah untuk video saya kali ini ya. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal dan akhir ya, dan mantap, salut untuk Kupi-Kupi Go ya. Semakin kesini semakin oke ya, inovasinya semakin oke nih ya, semakin bagus ya. Dan thank you guys sudah nonton video saya ya. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction ya, orang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di DM Instagram ya. Dan akhirnya saya Walonjong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye guys.